Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2213062146. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai artikel yang saya tulis, yaitu membahas transformasi pendidikan untuk masa depan yang lebih baik dengan pendekatan pedagogika. Saat ini dunia pendidikan mengalami transformasi yang lebih cepat. Transformasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Transformasi pendidikan ini membawa tantangan dan peluang bagi pendidikan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pendidikan dapat tetap relevan dengan perkembangan zaman. Peluang yang ada adalah bagaimana pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Pedagogika dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menghadapi transformasi pendidikan. Pedagogika dapat membantu kita untuk memahami tantangan dan peluang yang ada, serta mengembangkan solusi yang tepat. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu, apa itu pedagogika? Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedagogika? Pedagogika adalah ilmu pendidikan yang mempelajari tentang teori dan praktik pendidikan. Pedagogika membahas tentang berbagai aspek pendidikan seperti tujuan pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, dan sebagainya. Ini adalah fondasi dari cara kita membentuk pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk transformasi pendidikan dengan pendekatan pedagogika. Pertama, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman berarti kurikulum harus mencakup materi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif berarti menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan berarti memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif berarti menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, baik secara fisik maupun non-fisik. Prinsip-prinsip pedagogika mencakup: pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, fleksibel dan adaptif. Tiga, inovatif dan kreatif. Empat, kolaboratif dan partisipasi. Lima, berorientasi pada hasil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membimbing guru dalam metode pembelajaran, tetapi juga membentuk landasan pendidikan yang efektif. Prinsip-prinsip ini melibatkan interaksi, partisipasi aktif, dan pengembangan pribadi. Teori belajar dalam pedagogika. Teori belajar adalah teori yang menjelaskan bagaimana orang belajar. Teori belajar penting dalam pedagogika karena dapat digunakan untuk memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana proses pembelajaran dapat dirancang secara efektif. Beberapa teori belajar yang umum digunakan dalam pedagogika adalah: pertama, teori belajar behaviorisme yang menekankan pada penguatan dan hukuman dalam pembelajaran. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Kedua, teori kognitivisme yang menekankan pada pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Kemudian, teori belajar yang kedua adalah teori belajar dalam aliran kognitivisme.
Kognitivisme di sini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Ketiga, teori konstruktivisme yang menekankan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Keempat, teori humanistik yang menekankan pada pentingnya kebutuhan dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Pemikiran humanistik mendesak agar di dalam mengajar guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak, dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara emosional dan sosial. Guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mengajar peserta didik. Guru memiliki peran sentral dalam pendekatan pedagogika. Peran guru dalam pedagogika sangat penting karena guru adalah orang yang langsung berinteraksi dengan peserta didik dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peserta didiknya belajar secara efektif. Bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, membimbing, dan menginspirasi peserta didik. Metode pengajaran dalam pedagogika. Metode pengajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Metode pengajaran penting dalam pedagogika karena dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Beberapa metode pengajaran yang umum digunakan dalam pendekatan pedagogika adalah: pertama, ceramah. Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran dengan lisan. Kedua, diskusi. Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam diskusi untuk membahas materi pembelajaran. Ketiga, demonstrasi. Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menunjukkan kepada peserta didik bagaimana cara melakukan sesuatu. Keempat, latihan. Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan materi pembelajaran. Kelima, kunjungan lapangan. Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara mengajak peserta didik untuk mengunjungi tempat tertentu untuk mempelajari materi pembelajaran. Tantangan dalam penerapan pedagogika. Penerapan pedagogika dalam pendidikan tidak selalu mudah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pedagogika, antara lain: pertama, ketersediaan sumber daya seperti guru yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran yang mencukupi. Kedua, ketersediaan kebijakan yang mendukung, seperti kebijakan yang mengatur tentang kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Tiga, perkembangan zaman, seperti perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara belajar peserta didik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Kesimpulan, transformasi pendidikan dalam pendekatan pedagogika membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Dengan transformasi pendidikan yang tepat, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik.